Burung nuri, burung dara. Cakep. Burung dara makan beras. Cakep. Ini anak-anak berprestasi dan ceria. Cakep. Anak-anak SMP Negeri 16. Cakep. Ya.
Sobat Cafe TV, saya sudah dengan salah satu pengajar, Ibu Guru di SMP Negeri 16 Semarang dengan Ibu Sri Rejeki SPD MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kang Oke, Jadi. terima kasih atas waktunya Bu untuk kita ngulik ya terkait Gitu. kurikulum Merdeka itu sebenarnya apa sih Bu? Itu. Oke. Terima kasih Kang Jadi. Di sini mungkin kaitannya dengan sekolah kita SMP 16 memang sekolah penggerak, di mana kebetulan kepala sekolah kita juga kepala sekolah penggerak Pak. Oh Nah, gitu. Oh. kemudian di Jadi sekolah, tidak hanya sekolahnya ya? iya, Kepala jadi sekolahnya juga penggerak. iya. Ya? Oke. Kemudian di sini sudah ada beberapa guru penggerak. Oh. Ya, guru penggerak yang kemarin angkatan 4 itu sudah lulus, Ibu Puji sudah, kemudian angkatan 7 saya dengan Bu Fitria, kemudian ada lagi ini yang baru pendidikan yaitu Bu Nisa juga guru penggerak. Oh. Jadi untuk menjadi status penggerak gitu ya itu ada pendidikannya ya? Ya, jadi kita harus mengikuti pendidikan dulu Pak, sekitar 6 atau 7 bulan. Oh, gitu. Kebetulan saya angkatan 7 ini baru besok hari Kamis Pak kita penutupan guru penggerak. Oh, gitu. Kaitannya dengan kurikulum di SMP 16 karena mulai dari tahun kemarin kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka, sehingga untuk siswa kami kelas 7 dan kelas 8 ini yang mengikuti kurikulum Merdeka, sedangkan yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Oke. Perbedaannya di mana Bu itu Bu? Untuk kurikulum 13 itu memang kurikulum yang tahun-tahun kemarin itu dalam RPP itu terutama ada KD dan KI-nya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka itu di situ adalah CP, ATP dan sebagainya. Oh, gitu. Saya kan membayangkan ya Bu, waktu dulu saya sekolah itu kan, tadi juga dengan Ibu Kepala Sekolah saya sampaikan, kalau dulu itu kan saya sekolah itu datang itu metenteng gitu ya. Kalau sekarang udah beda sekali ya Mbak. Sekarang itu memang anak-anak harus kita buat nyaman Pak di sekolah. Bagaimana guru itu mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan pembelajaran sekarang itu memang kita harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita harus membuat siswa kita nyaman, sehingga memang guru di kurikulum Merdeka ini harus bagaimana dalam memberikan materi pembelajaran agar anak itu merasa nyaman, kemudian anak merasa dihargai dan sebagainya, sehingga metode pembelajaran yang sekarang memang sedang digalakkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu kebetulan guru-guru kita itu sudah banyak yang nampak dalam pembelajaran berdiferensi. Karena memang di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak itu dilayani sesuai dengan bagaimana harus melayani tingkat kesiapan siswa yang ini bagaimana, kemudian kesiapan siswa yang satunya bagaimana. Bapak Ibu guru harus paham dengan karakter masing-masing anak. Nah itu yang sangat sulit Pak. Karena kita itu banyak sekali siswanya, harus memahami satu-satu karakternya. Dan ini memang PR berat untuk Bapak Ibu guru. Namun di dalam pembelajaran bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita melakukan berdiferensi itu pelan-pelan kita mulai untuk memahami si anak-anak kita. Wah, luar biasa sekali ya. Memang seorang pendidik dituntut untuk mengetahui masing-masing karakter anak, gitu ya. Karena treatmentnya akan berbeda ya masing-masing. Ya, karena kita kan sebelumnya memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tes diagnostik. Di situ kita untuk memetakan siswa, baik dari kesiapannya, baik dari gaya belajar siswanya, dari minat siswa, Bapak Ibu guru harus bisa memetakan itu. Nah ini dalam pembelajaran berdiferensi ini Bapak Ibu guru harus bagaimana memberikan metode pembelajaran yang pas dan tepat untuk anak-anak. Yang tadinya itu kita ngajar dengan metode ceramah ya Pak. Ya, betul. Wis pokoknya nerangkan ini. Sekarang enggak, kita harus bisa memetakan. Bagaimana kita melayani anak yang ini karena kemampuan, misal kebetulan saya ngajar matematika, jadi wah anak ini ngitung seperti ini aja belum bisa saya kelompokkan. Bagaimana kita memberikan asesmennya, bagaimana agar anak senang bisa
hafal dan sebagainya. Anak ini mungkin visual ya. Nah, kita kelompokkan bagaimana saya harus memberikan asesmen pada anak yang visual, memberikan materinya. Jadi harus banyak gambar-gambar gitu ya. Atau mungkin harus saya langsung bawa ke lapangan, ke benda gitu konkret, ya kinestetiknya itu. Nah, itu yang menarik untuk anak-anak kita, sehingga pelajaran matematika itu tidak sulit sebetulnya. Kalau kita paham dengan karakter siswa, kemudian kita melayani siswa dengan, oh kalau saya mempelajari bola, berarti saya harus langsung melihat bola. Nah, kemudian saya harus mengukur, misalkan menghitung kenapa kok luas bola itu kok 4 pi r kuadrat, nah dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada yang dengan cara melihat gambar, kemudian, nah itu, jadi itulah kelebihan dari diferensiasi itu. Anak kita harus diajak seperti teman kita, diajak ngobrol, diajak sharing. Nah itu, sehingga walaupun tetap ada koridor kita sebagai guru, tetapi anak merasa tidak takut, anak merasa nyaman diberitahu, disuruh apa. Nah sehingga anak-anak itu merasa, yang intinya kita itu membuat anak pokoknya senang gitu Pak. Pembelajaran menyenangkan, di sekolah itu sebagai rumah kedua yang anak-anak suka. Lah itu memang PR buat kita. Dengan sedemikian menarik atau kompleks ya gitu. Kira-kira selama ini, selama Ibu Rezeki mengajar itu, ada nggak sih Bu suka dukanya gitu Bu? Kalau saya ngajar itu menyenangkan terus karena passion ya Bu ya. Karena cita-cita saya juga jadi guru ya. Saya di sini itu mulai tahun 96 Pak. Ya, hampir sudah 25 tahun ya Pak saya. Iya, di SMP 16. Mulai dari GTT, kemudian guru bantu sampai alhamdulillah sekarang ini. Jadi mengalami beberapa kurikulum, mengalami beberapa generasi yang harus saling ya toh. Dulu anak dulu itu istilahnya di aja takut. Nah, tapi sekarang enggak boleh kita ke anak-anak itu. Ya, berarti yang menyesuaikan gurunya gitu ya. Iya, memang kita harus menyesuaikan zaman juga, Pak. Iya, betul sekali. Anak-anak milenial sekarang itu beda sekali dengan Pak. Sehingga kita itu harus pandai-pandai menyelami dan tahu sekarang itu kan HP ini kan sudah luar biasa. Betul ya toh, sehingga kita bagaimana mendidik anak. Yang penting kita menanamkan karakter anak itu karakter yang sesuai dengan misi kita, visi kita di SMP 16 ya, yang mempunyai wawasan profil pelajar Pancasila, kemudian unggul dalam prestasi, kemudian juga berwawasan lingkungan, gitu Pak. Jadi ya memang kalau dukanya sih yang bagaimana ya Pak, duka itu lebih banyak sukanya ya Pak ya? Saya kok bahagia. Saya nikmati gitu Pak. Saya ngajar itu saya nikmati betul, sehingga karena itu memang amanah juga dan juga ladang pahala untuk kita. Jadi saya ingin mengajar, mendidik anak supaya anak-anak itu juga lebih baik lah. Iya, ya Sobat Cafe TV, seorang guru, saya kan teringat Bu ya, ketika Jepang itu dibom gitu di Nagasaki dan Hiroshima itu kan kaisarnya mengumpulkan, bertanya, berapa jumlah guru yang masih tersisa? Karena memang guru itu adalah fondasi untuk katakanlah membuat bangsa itu maju. Itu adalah seorang guru. Terima kasih Bu Sri Rezeki. Kami doakan Ibu selalu sehat. Amin. Mengajar, mencerdaskan bangsa sampai kapanpun. Saya minta tolong Rolin bisa kesini kan? Bisa. Bisa ada? Bisa ya. Apa lagi Pak? Ya makanya udah lama ini faktorku. Saya mau beli lagi kok. Tidak menemukan. Kita lihat ya pemirsa. Kita lihat. Karena biar langsung cepat begitu ya. Bisa menentukan. Oh ini mapel bahasa Indonesia Bapak. Jadi ini mapel bahasa Indonesia. Kebetulan kami mengambil materi pertama di kelas 9 ini. Bab pertama ini adalah teks laporan percobaan atau eksperimen. Jadi kita kaitkan eksperimen ini tidak hanya dengan bahasa Indonesia saja, tapi
dengan pelajaran IPA, sains, kemudian ada juga yang mengambil sosial eksperimen. Jadi eksperimennya itu berbagai jenis bidang yang diambil oleh per kelompok. Burung nuri, burung dara. Cakep. Burung dara makan beras. Cakep. Ini anak-anak berprestasi dan ceria. Cakep. Anak-anak SMP Negeri 16. Cakep. Ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Sobat Cafe TV, saat ini saya berada di SMP Negeri 16 bersama anak-anak yang luar biasa ini, ceria semua, cantik-cantik, cakep-cakep. Wah, luar biasa, tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih ya sudah kita sama-sama untuk bersilaturahmi, ngobrol sebentar gitu ya. Ini ketua OSIS-nya yang mana ini? Saya. Siapa namanya? Nama saya Maurisa Putri Yoseka. Panggilannya? Ica. Oh, ini saya bersama ketua OSIS SMP Negeri 16 namanya Ica. Ica. Ica, ini Iya. teman-teman coba diperkenalkan dulu siapa aja ini? Ini Yang dari pengurus OSIS ada sekitar 34 anak yang terdiri dari berbagai SI dan ada inti. Intinya terdiri dari ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1, bendahara 2, lalu ada berbagai sisi. Oh gitu. Jadi rata-rata ini kelas berapa ini? Ada kelas 8 dan kelas 9. Oh, kelas 8 sama kelas 9 Iya. ya. Oke. Kalau kelas 9 berarti tahun depan lulus ya? Iya, Iya, setelah ini kelas 9 selanjutnya akan menjadi MPK dan pengurus OSIS yang selanjutnya akan mengadakan rekrutmen untuk OSIS yang baru. Pinter banget sih Ica. Waduh, tepuk tangan dong. Ica. Ica ini kan ketua OSIS ya? Iya, Kalau dari teman-teman ini pengurus semua ya? iya. Apa sih suka dukanya menjadi pengurus OSIS itu? Sebenarnya jadi pengurus OSIS itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Mungkin enaknya, kita juga punya pengalaman baru, kita punya pengalaman berorganisasi, kita punya pengalaman buat mengembangkan rasa jiwa kepemimpinan. Tapi mungkin nggak enaknya kita harus bisa-bisanya bagi waktu, karena kita juga bisa jadi kita datang paling awal tapi malah pulang paling akhir. Kita juga harus bisa bagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas, sama mengerjakan tanggung jawab kita di OSIS ini. Oke. Kalau kegiatan-kegiatan OSIS selama ini apa aja? Kita udah ngadain 16 Fest, itu kayak besar-besar dari project-project P5. Lalu ada kelas meeting di setiap akhir tes-tes. Lalu juga ada Gresik untuk pelepasan kelas 9 kemarin. Oke. Lalu juga sebentar lagi akan diadakan lomba-lomba untuk 17-an. Oke. Oh, kalau yang kemarin waktu acara pelepasan kakak kelas ya berarti ya? Iya, Itu kegiatannya apa aja? itu kita ada membagikan seperti samir, kayak medali gitu. Oke. Lalu ada apresiasi buat siswa dengan prestasi, dengan banyak prestasi. Lalu ada dengan nilai tertinggi. Dan untuk kakak-kakak yang aktif dalam organisasi. Oh, gitu. Ya. Selama ini kalau kegiatan-kegiatan itu ada kendala nggak? Kendala mungkin banyak, kayak misalnya kita kurang komunikasi atau mungkin kita masih bingung dalam melakukan pekerjaan atau kadang kita lupa. Cuman ya kita karena dalam pengurus OSIS kita itu berorganisasi, jadi kita juga saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ya kita masih bisa menjalankan dengan baik. Oh, gitu. Terus kalau yang didapat ya atau manfaat teman-teman ini mengikuti organisasi itu apa aja? Manfaatnya itu yang pertama, kita tuh jadi bisa lebih belajar buat membagi waktu. Kita jadi bisa lebih disiplin dalam berbagai hal, karena di OSIS juga sangat didorong untuk disiplin, bertanggung jawab. Terus juga di organisasi ini kita belajar untuk mengembangkan rasa kepemimpinan kita, rasa berorganisasi. Selanjutnya
di sini juga melatih public speaking kita, karena di organisasi juga pasti sering buat ngomong di depan teman-teman kita, buat ngomong di depan siswa-siswi yang lain, bahkan depan guru. Oh iya, terlihat sekali ya Ica sudah menguasai public speaking. Bagaimana belajarnya itu public speaking itu? Ya dengan cara kursus atau lihat-lihat YouTube atau lihat apa Bapak Ibu guru, gimana? Sebenarnya saya pribadi nggak pernah lihat di YouTube ataupun kursus apa-apa. Tapi entah kenapa semenjak saya ikut organisasi ini, saya justru makin bisa public speaking. Dan tiba-tiba itu nongol sendiri gitu keahlian buat public speaking. Berarti bakat alam kali ya? Kalau wakilnya? Wakil ya? Iya. Namanya siapa? Namanya Raihana Nibras, bisa dipanggil Rara. Oke, dari wakil ketua OSIS, ini periodenya sama? Sama. Sama ya, jadi satu paket gitu ya? Iya. Oke, namanya tadi Rara ya? Iya. Gimana? Rara setelah mengikuti kegiatan OSIS atau jadi pengurus OSIS, apa yang dirasakan? Lebih disiplin juga, lebih berani untuk berbicara di depan ya, kayak seperti public speaking seperti itu. Oh, keren sekali ya, keren sekali. Terus kira-kira setelah menjadi pengurus OSIS itu, kalau di masyarakat itu apa yang bisa kita berikan ke masyarakat? Biasanya kan kalau di masyarakat, di perumahan atau di apa itu kan sering kan ada acara-acara gitu, terlibat nggak di sana? Biasanya sebagai apa? Biasanya sih saya di perumahan saya tuh kayak ada acara remaja-remaja gitu. Nah, saya mengikuti, terus kayak udah sering beradaptasi sama orang itu kayak udah mudah gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi tetap siapa saja yang menjadi pengurus, entah itu OSIS atau apapun itu, tetap manfaatnya besar sekali ya? Iya. Gitu. Apa pesan-pesan, kiat-kiat supaya adik-adik kita itu tidak malas-malas untuk belajar? Ya, jadi itu dalam belajar kita tuh nggak boleh nyerah, ataupun kita tuh nggak boleh capek gitu. Kita nggak boleh kayak merasa kalau diri kita tuh kurang dalam segala hal. Kayak yang penting kita belajar, semuanya pasti bakal bisa diraih. Dan harus senang ya? Iya, harus senang dan harus ceria. Oke. Terakhir dari saya ingin berdoa buat kalian semuanya. Beli printer di Pasar Jerakah. Cakep. Semoga kalian makin pinter dan makin berkah. Ya, Sobat Cafe TV, ini saya sudah di tengah-tengah siswa Pramuka SMP Negeri 16 Kota Semarang. Yuk, untuk ini sapa dulu teman-teman dengan pakai tos atau apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pra-16 Pangkalan, Pengkolan, Sulanji, Kusur. Rider bisa, rider bisa, rider bisa. Wah. Nah, keren sekali ini pembukaannya. Ini teman-teman pramuka dari SMP Negeri 16 Semarang. Ini yang ini siapa namanya? Nama saya Nabila Faiza. Nabila. Ini Finzadria Tania Fitri. Oke. Akbar Avariel Ardiansyah. Akila Ayu. Akila Ayu. Oke. Ini sudah tingkat berapa ini? Kita di sini udah di tingkat istilahnya tertingginya di Pramuka Penggalang. Oh, gitu. Oke. Ini pramuka itu dimulai dari SD ya. Kalau SD itu siaga. Siaga. Iya, siaga. Kalau SMP Penggalang. Penggalang ya. Ini berarti paling tinggi di Penggalangnya. Iya. Oh, gitu. Oke. Namanya yang ini Pratama ya? Iya. Pratama. Sudah berapa lama ikut pramuka ini? Sejak kelas 1 atau? Kalau pramuka itu kan memang dari SD kan. Jadi saya kelas 1 sampai sekarang pun masih ikut pramuka. Oke. Itu
termasuk kegiatan ekstrakurikuler? Oh iya, itu termasuk. Termasuk ya. Terus kalau di SMP itu apa aja kegiatannya? Kegiatan ekstrakurikuler. Heeh. Banyak sih kalau di SMP sini tuh ada kayak handball, volley, basket, futsal, terus ada taekwondo, silat, pramuka. Kalau pramuka itu memang diwajibkan untuk seluruh siswa. Terus ada musik lah. Musik itu. Kalau di pramuka sendiri, sudah mewakili kemana aja? Atau kemah atau apa gitu? Oh, kemah kita juga sudah ya, kemah. Kemah itu pas itu kita masih kelas 8, kemah itu kita sama kelas 7. Oh gitu. Ya, jadi kita mendampingi kelas 7 mengikuti kemah akhir tahun. Oke. Pertama, kenapa ikut pramuka sampai apa ya? Tertinggi ini? Kalau saya sendiri itu memang pemikiran saya itu pramuka itu seru juga ya, karena banyak temen juga dari SMP lain juga bisa dapat teman. Terus ilmunya juga bertambah, nggak cuma di pramuka doang, pelajaran sehari-hari pun pramuka pakai kok. Gitu. Jadi berguna juga untuk contohnya kedepannya. Kalau yang sehari-hari dipakai itu? Kalau sehari-hari itu kayak semisal pramuka itu ada yang namanya juru masak. Juru masak itu memang diharuskan untuk bisa memasak sesuatu yang kecil, dengan semisal membuat tempe goreng dan membuat nasi. Itu menurut saya mudah, jadi kalau dipelajari kedepannya bisa berguna. Oke, kalau kamu namanya siapa? Akbar Afarel Ardiansyah. Akbar Afarel. Iya, panggilannya Akbar. Akbar ya. Akbar sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 ya. Oke. Dari mengikuti pramuka ini, apa kira-kira yang kamu dapatkan atau manfaat dari ikut kegiatan pramuka ini? Kalau menurut saya itu menambah teman, terus nambah wawasan juga. Gitu. Wawasan tentang gitu. Apa? Ya kayak ilmu-ilmu pramuka gitu. Gitu. Contoh ilmu pramuka itu kayak apa sih misalnya? Tali temali, semapur, morse gitu. Oh, gitu. Yang merangkak itu ada nggak? Merangkak. Ya, kayak apa? Misalnya apa ya? Kayak di tentara. Kayak tentara gitu. Belum ada. Belum sih. Belum ada ya. Oke, itu mungkin ya sudah tinggi kali ya. Oke. Untuk siapa namanya? Finza Dwi Artania Fitri. Finza ya? Panggilannya Finza? Iya. Sudah kelas 9 juga? 9, iya. Oke. Apa nih manfaat atau yang didapat ketika bergabung ke kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Yang pertama, kita terlatih untuk bekerja sama antara satu sama lain. Yang kedua, saya terlatih untuk saling membantu dan saling tolong-menolong antara teman dan adik kelas maupun kakak kelas. Yang ketiga, saya juga terlatih untuk saling menerima pendapat dan mengajukan pendapat. Atau saya juga terlatih untuk berbicara di depan, public speaking di depan, untuk membuka acara, suatu acara. Pernah dipraktekkan di rumah? Di sekolah. Di sekolah? Yeah. Jadi apa? MC? Jadi MC. Jadi MC. Yeah. Oke, keren. Oke, ini Akila ya? Yeah. Akila. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan manfaat ikut pramuka. Kalau kamu sendiri di samping teman-teman yang lain, ada nggak pendapat lain untuk ikut pramuka ini? Apa manfaatnya? Manfaat ikut pramuka itu kalau menurut saya sendiri, selain dari yang teman-teman tadi bilang, itu bisa kayak istilahnya itu kita bisa belajar banyak hal baru. Contohnya kalau di pramuka, kalau di selempang saya, di baju saya itu ada yang namanya TKK. TKK itu kayak sebenarnya TKK kan dibagi 5 ya. Itu kayak ada jurusannya sendiri-sendiri dan kita itu harus mencari TKK. Kalau kita mau mencari TKK itu kita harus menguasai hal tersebut gitu. Jadi kita itu selain belajar hal baru, kita juga gimana ya, bisa dituntut, ayo dong kamu bisa ini buat ngejar ini, buat kamu bisa sampai di sini. Kalau TKK itu apa sih sebenarnya? TKK itu tanda kecakapan khusus. Contohnya? Ini yang ada di baju, yang ada di selempang ini. Coba jelaskan satu aja, apa nih contoh? Satu aja, ini seperti TKK menjahit. Menjahit, oke. Terus berarti kemarin juga diajari tentang menjahit gitu? Dapatkan ilmu gitu? Iya, sebenarnya bukan diajari, tapi kita kayak menguasai sendiri gitu. Iya, gitu, nanti baru dites, kita nunjukin entah itu ke pembina, entah itu ke kakak-kakak dewan penggalang atau guru gitu. Jadi
ini namanya TKK ini itu didapat ketika kita sudah menunjukkan oh kita bisa gitu ya, menguasai gitu ya. Terus nanti baru ditandatangani di buku TKU. Oh, gitu. Oh, keren sekali, tepuk tangan semuanya gitu. Gitu. Oke, teman-teman Sobat Cafe TV, ini teman-teman ini itu memakai sebuah lencana merah putih ini. Ini apa namanya ini? Lencana Pramuka Garuda. Lencana Pramuka Garuda. Oh, Pak, ceritakan apa itu? Lencana Pramuka Garuda sendiri saya dapat ketika saya sudah melewati beberapa tahap. Karena lencana Pramuka Garuda tidak semua Pramuka Garuda mendapatkan lencana Pramuka Garuda. Oke. Pertama-tama tahap yang saya lakukan ketika saya melakukan ajang penilaian, saya mempelajari tentang beberapa teknik dan beberapa TKK Pramuka. Oh gitu. Yang pertama saya ambil dari pembelajaran yaitu dari SKU dan SKK. Oke. Karena SKU dan SKK itu salah satu buku yang harus diselesaikan ketika kita akan melanjutkan di tingkatan paling tinggi yaitu Pramuka Garuda. Oh gitu ya. Jadi ini tidak asal dikasih ya, tapi ada perjuangan, ada proses yang harus dilewati ya, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik Pramuka SMP Negeri 16 Semarang. Coba ditutup dengan ya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pra 16 Pangkalan Tengkolan Suwaji Kusur. Rider bisa, rider bisa, rider bisa. Wah. Oke, terima kasih, keren sekali. Yang di suara satu juga sama. Gitu ya. Pam. Ayo bareng-bareng dulu. Suara satu, suara dua baris. Berarti baris berapa? 4 ya. Tuh, 2, 3, 4.